Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Selamat pagi, selamat beribadah, selamat hari Minggu buat kita pagi hari ini. Dan bersyukur pagi hari ini kita ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang kekal sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Saat kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini, sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Bersyukur sujud kita kepada Tuhan. Haleluya. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat pagi hari yang indah ini, buat waktu dan kesempatan, buat anugerah-Mu yang Tuhan berikan bagi kami. Dan pagi hari Tuhan kami boleh ada di tempat ini Bapa. Kau hantarkan kami Tuhan ke tempat ini Bapa. Hanya satu tujuan kami untuk memuji menyembah nama-Mu, menaikkan pujian kami, penyembahan kami dan persembahan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami persembahkan seluruh hidup kami kepada-Mu Bapa pagi hari ini. Biarlah semua Tuhan yang kami miliki Tuhan kami persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami serahkan seluruh hidup kami Bapa, segala kekuatan kami, segala akal budi kami. Tuhan Yesus, bersenang hati jiwa kami Tuhan kami persembahkan hanya untuk nama-Mu. Terpujilah Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa sebab Engkau baik dan terawat dalam hidup kami. Segala yang Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan sepanjang minggu ini semuanya baik adanya. Terpujilah Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh terus bersyukur buat anugerah-Mu yang sungguh besar bagi hidup kami. Sehingga Tuhan ibadah kami pagi hari ini Tuhan boleh kami naikkan Tuhan di dalam bersama Tuhan. Kami boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Kami tahu Tuhan dalam hadirat-Mu kami boleh kemenangan dan kekuatan baru Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami pagi hari ini. Dan Roh Kudus yang berkuasa di hati dan pikiran kami, lembutkan hati kami, penuhi kami dengan Roh-Mu, dan lawatan-Mu Tuhan turun atas hidup kami pagi hari ini dalam ibadah pagi hari ini Bapa. Terpujilah Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Bagi yang siap beribadah, mari sama-sama katakan amin. Amin. Haleluya. Bapak Ibu selalu telah berdiri dan yang syukur kita kepada Tuhan. Mari sama katakan sebab Tuhan baik, Engkau baik bagi hidup kami. Haleluya. Dengan hati bersyukur kita masuk dalam hadirat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Dengan hati bersyukur, masuk
Haleluya, kita siapkan hati kita dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya, kami ada saat ini Bapa hanya karena anugerah. Terima kasih buat anugerah yang besar yang boleh menyelamatkan hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan.
Terpujilah Tuhan, Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan dan kami agungkan. Hanya kepadamu saja kami berbakti pada kasih yang hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus anugerah-Mu yang besar, buat perlindungan pertolongan-Mu sepanjang hari kami Bapa. Buat nafas yang terberikan kami pada kami hari ini Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau, kasih-Mu tak pernah berkesudahan, dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, seperti aku bersorak-sorai. Tuhan mari Tuhan, bagi yang siap bersorak-sorai bagi hari kami. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Jemaat masih berdiri, mau tengok berharap firman Tuhan siang hari ini. Kesehatan hati kita, biarlah firman Tuhan boleh terdabur di hati kita yang lembut, sehingga firman itu boleh berakar, bertumbuh, berbuah dalam kehidupan kita setiap pribadi dan pribadi. Haleluya. Kita terukur kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita terukur anugerah-Mu dalam hidup kami Bapa. Kekal sampai selama-lamanya. Haleluya.
berdiri di hadapan Allah Sang Raja, penguasa, pencipta alam semesta. Dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, di dalam nama Yeshua HaMashiach, yang bangkit dari antara orang mati, yang mengalahkan maut dan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu. Curahkanlah Roh-Mu yang kudus. Roh Allah yang hidup tinggal di dalam kami. Karena kamilah bait-Mu ya Tuhan, rumah kediaman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa saat ini. Kiranya Engkau Bapa melawat kami dan memulihkan kami, berikan kami hikmat pengertian yang dari Allah. Buang segala kebodohan duniawi, hikmat dari hawa nafsu duniawi, patahkan di dalam nama Yesus Tuhan. Biar kami dimerdekakan dari segala hikmat iblis. Biar kami dimerdekakan, dilepaskan dari segala hikmat yang lain dari hawa nafsu dunia. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, dan Roh Kudus berkuasa di tempat ini. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan Yesus, kuasailah kami satu persatu. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu duduk. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom. Iya, Tuhan memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Damai sejahtera Tuhan memberkati kita. Amin. Iya, nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, sukacita yang dari Tuhan pasti memberkati kita. Ya. Saya minta anak-anak yang remaja di belakang tolong ke depan. Gabriel, Dika. Ya. Nah ini saya mau didik anak-anak kita hari ini. Ayo maju ke depan. Andreas, silakan yang masih sekolah ini. Ya. Kalau kuliah duduknya di bangku belakang atau depan? Belakang supaya gampang keluar. Iya. Ayo duduk ke depan. Saya akan cerita tentang kerajaan sorga. Mari sama-sama kita katakan tentang kerajaan sorga. 1, 2, 3. Belum semua. 1, 2, 3. Iya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini satu oleh-oleh yang dari Tuhan buat kita. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bukan mudah untuk merubah sebuah ideologi atau sebuah prinsip. Ya, karena kita ini sudah turun-temurun beribu-ribu tahun dari nenek moyang kita. Manusia kawin, punya anak, dilahirkan, dibesarkan, disekolahkan, terus bekerja. Setelah bekerja kumpulin duit, beli mobil, beli rumah, ya, beli harta benda, kawin, dan punya anak, sekolahkan lagi, punya harta. Itulah salah satu putaran hidup. Jadi manusia itu dibuat pintar untuk cari uang, pintar untuk cari penghasilan. Manusia itu dikasih sekolah supaya nanti punya SDM, bisa bekerja bagus, bekerja ahli, dapat uang, terus hidup mapan, terus hidup kaya raya. Datang ke gereja, kemudian dia bilang sama Tuhannya, Tuhan, terima kasih, aku sekarang sudah sekolah, aku sekarang sudah punya pangkat, aku sekarang sudah punya harta. Berkatilah, tambahkanlah, terus lindungilah. Jauhkan dari segala yang jahat, jauhkan dari segala yang pencuri, penipu, supaya aku selama di dunia ini dihindarkan. Nah, kalau begitunya putaran hidup kita, di mana fungsi Tuhan?
Fungsi Tuhan hanya sekedar tempat pengaduan saudara kalau gagal. Fungsi Tuhan hanya sekedar pelengkap. Tuhan, jaga ya ladangku. Tuhan, ada lagi orang yang punya ladang sampai diundangnya pendeta ke ladangnya, disuruh doakan satu persatu. Kalau saya nggak mau itu. Ya, iya saudara. Jadi jangan undang pendeta mendoakan satu persatu sawitnya. Ya. Ditaruh pula itu di statusnya di Facebook, kami lagi mengurapi pohon-pohon sawit. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya. Nah ini ketika kita bicara tentang kerajaan sorga, ini kita bicara satu ilmu yang tidak sama dengan ilmu dunia. Ya. Nah, mari kita baca saja dulu. Saudara buka Alkitabnya, Lukas. Saya ambil yang dari Lukas saja, pasal 12. Ya, ini anak-anak yang sekolah, kalian yang masih berjuang, yang kuliah, membaca ya, jangan diam saja. Saya tahu kalian tidak bodoh, ya, tetapi cuek, tidak peduli dengan Tuhan. Saya baca ayat 22, Lukas 12 ayat 22. Saya baca ayat 22, saudara baca ayat 23, berganti-gantian. Nanti saya bilang berhenti, baru kita berhenti. Hal kekhawatiran, ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Silakan 2, 3. Nah, saya baca ya, karena ini sudah kita langgar. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, jangan, itu perintah, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Ini sudah kita langgar. Berapa banyak orang khawatir dengan hidupnya? Ya, akan apa yang hendak kamu makan. Betapa banyak orang yang khawatir tentang hal ini. Dan kita anggap itu sebuah kebiasaan karena kita sudah dibangun oleh hikmat pengetahuan dunia tentang makan. Makanya kata orang, hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, janganlah khawatir akan tubuh, akan apa yang hendak kamu pakai. Sampai di titik ini, orang Kristen kalau dikasih tes psikotesnya dari kerajaan surga, jelas tidak lulus. Jelas tidak lulus, karena Yesus turun ke dunia membawa kerajaan surga. Amin. Nah, siapa yang sudah mengerti ilmu dari kerajaan sorga? Sebab hidupmu lebih penting daripada makanan, dan tubuhmu lebih penting daripada pakaian. Ini kira-kira benar? Tubuh saudara lebih penting daripada pakaian. Saudara pernah lihat orang nggak punya pakaian bisa hidup? Jawab dong. Bisa hidup? Bisa. Saudara mau dikasih pakaian murah, mau dikasih pakaian mahal,
Tubuhmu menuntut nggak? Yang nuntut apa? Hawa nafsunya. Mau yang mahal, mau yang bermerek. Iya kan? Pakaian ini panas, pakaian ini nggak meresap keringat. Yang ngomong itu apa? Nafsu. Nah, ada orang yang hidup tidak berpakaian, dia bisa hidup. Nah, ayat ini sudah membuktikan hidup tubuhmu lebih penting daripada pakaian. Lebih pintar orang pedalaman dong. Kita bilang, aduh, terkebelakang hidupnya, belum mengenal pakaian. Nah, ketika mereka dikenalkan dengan pengetahuan, ketika mereka dikenalkan dengan gaya hidup, di dalamnya ada hawa nafsu. Ya, sekarang orang dikasih pakaian, banyak motivasi, banyak pilihan. Saudara cari pakaian satu toko aja nggak cukup. Siapa di sini ibu-ibu yang beli pakaian langsung ketemu satu toko jadi? Ada di sini orangnya. Ini habis seluruh pasar di jalan sampai lapar. Wah, ya sudah. Nah itu kalau inikah hasil dari kecanggihan? Ketika orang diperkenalkan dengan pakaian, apalagi kalau kita lihat orang-orang pakaian dari Paris gitu, yang merek-mereknya Dior, apalagi Louis Vuitton, apalagi itu. Saudara, nah di situ sudah ditanam. Begitu engkau beli pakaian, saya mungkin mahal atau sangat mahal. Di situ engkau sudah tertanam. Pakaian lebih penting daripada tubuh. Jadi kenapa Tuhan mengajarkan ini? Makanan lebih penting, bahwa hidupmu lebih penting daripada makanan. Nah, Rasul Paulus mengajarkan dalam kitab Roma pasal 14 ayat 17. Hal kerajaan surga. Tolong dibuka supaya kita tahu. Kita sekarang bicara tentang nilai, value, ilmu dari kerajaan surga. Ya, jangan saudara harap dapat di bangku kuliah. Ya. Roma 14 ayat 17. Satu, dua, tiga. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan minum, damai sejahtera dan sukacita oleh siapa? Nah, ada yang berperan dalam kerajaan Allah. Ada Roh Kudus. Itu makanya saya kemarin posting di Facebook saya. Mana yang saudara pilih? Kurang tidur atau kurang makan? Ada yang bilang enggak mau dua-duanya. Saya bukan sedang menyuruh saudara, enggak enak kurang makan. Karena ini bergantung tentang kerajaan surga. Nah, karena saya kemarin ketemu dengan seseorang, dia bilang sama saya, tulang katanya. Saya bukan ketemu dengan orang yang kurang makan, dadanya gendut, makannya banyak, uangnya banyak. Seharian dia capek
capek kerja sampai jam 1 belum selesai kerjanya, besoknya ketemu saya, aku lebih baik kurang makan daripada kurang tidur. Banyak uang saudara, tidak jamin saudara bisa tidur. Sibuk engkau, banyak job, kerja siang malam, nggak bisa juga buat engkau tidur. Tidur itu ada unsur damainya. Banyak pun uangmu, nggak jamin juga bisa tidur. Bisa beli semua makanan. Saudara lihat pernah orang tidur di gerobak, udah tidak mandi 3 hari, kerja jadi pemulung, tidur di gerobak, kok bisa? Ada orang yang punya mobil, kamarnya ber-AC, uangnya banyak, kok nggak bisa tidur? Orang habis kerja, geletak di pondoknya, dia bisa tidur. Sampai mandor datang pun nggak tahu dia. Saudara, karena ada unsur damai sejahteranya. Amin. Nah, kenapa makanan ada unsur dunianya? Nah, saya pancing. Lebih baik kurang makan atau kurang tidur? Ada banyak orang sekarang harus kurang makan. Dipaksa kurang makan oleh dokter gara-gara gula, diabetes. Ada banyak orang kurang makan gara-gara apa? Darah tinggi. Nah, kolesterol. Kena saya. Ya, kurang. Jangan banyak. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah kalau kita bicara tentang kerajaan Allah, ya, bukan soal makan. Hidupmu lebih penting daripada makanan itu. Nah, ternyata hidup kita itu membutuhkan damai. Dia membutuhkan sukacita. Dia membutuhkan kebenaran. Amin. Ya. Suatu saat engkau mungkin kita sudah di setting hidup kita hanya untuk dipaksa kita. Dunia ini paksa kita. Anak-anak engkau dipaksa untuk mencari uang, mengejar sukses. Ya kan? Anak-anak sekarang, yang saya belajar kemarin dari siapa itu saya lupa, umur 20, 30. Ya, ada yang pulang kerja mampir di kafe, hangout, terus malam pulang. Habis malam pulang sampai, ya kalau di Jakarta itu saudara orang hangout jam 10, nanti jam 1, jam 2 baru sampai rumah. Ya, terus nanti jam 6 pagi udah berangkat ke kantor. Jam berapa tidurnya? Ya, jam berapa istirahatnya? Gaya hidup. Gaya hidup. Kemarin saya diajak ada teman saya mau jual tanahnya. Ya. Orang dunia itu ceritanya terus pulang kerja, kumpul di mana, habisin duit, habisin waktu. Kalian gak capek hidup ya? Umurmu udah berapa? 45. Umurmu udah berapa? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu gaya. Ya.
Kenapa kalian tidak berpikir bicara tentang kerajaan Allah? Nah, saudara, saya melanjutkan dari ayat 12 tadi, saudara. Pasal 12 tadi. Ya. Ayat 24. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung, atau namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melalui burung-burung itu. Saudara diberikan sebuah keistimewaan di hadapan Tuhan. Nah, kadang-kadang kita kualitas hidup kita juga jauh lebih rendah dari burung gagak. Ketika manusia khawatir, binatang gak khawatir. Ketika manusia sibuk menyimpan hartanya, sibuk mencari tempat menyimpan harta bendanya, karena kekhawatirannya, karena takut kekurangan. Sedangkan burung-burung yang tidak punya lumbung, tidak punya ladang diberi makan oleh Bapamu. Dia tidak punya gudang, dia tidak punya nomor rekening, dia tidak punya lumbung, namun diberi makan oleh Bapa. Betapa lebihnya kamu. Di mana lebihnya? Halo? Di mana lebihnya? Oh, saya punya tanah, saya punya kebun. Bukan itu lebihnya. Burung tidak punya ladang, tidak punya sawah, tidak punya lumbung, dikasih makan Bapa. Ini bicara tentang kerajaan surga. Ini nggak bicara tentang dunia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, pengetahuan sedang mendidik kita untuk menguasai dunia ini. Di mana lebihnya kita dari burung-burung tadi. Ayat 25. Silakan dibaca. 25, 23. Ya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dia dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Hidup kita tidak memerlukan kekhawatiran. Hidup kita tidak memerlukan kecemasan. Apalagi hidup kita itu tidak membutuhkan ketakutan. Tapi itu ada. Dan manusia tidak bisa melawannya, karena dia tidak memiliki kerajaan sorga. Dia tidak memiliki kerajaan Allah dalam hidupnya. Padahal Yesus datang ke dunia untuk membawa kerajaan sorga. Berabad-abad gereja dibesarkan oleh doa Bapa kami. Semua bangsa di dunia, termasuk yang bukan Kristen, dia tahu doa Bapa kami. Ini doa sudah mengglobal. Ini doa sudah menjadi wahyu bagi seluruh kehidupan berbangsa, kehidupan setiap individu. Apa kata doa Bapa kami? Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah apa? Apa yang datang? Manusia berdoa datang kerajaan, tetapi dia tidak hidup di dalam kerajaan. Dia hidup di dalam kekuasaan dunianya. Siapakah yang bisa menambahkan sehasta dari jalan hidupnya karena ada kekhawatiran? Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Jadilah kehendakmu di bumi, jadilah rencanamu di bumi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di
bahwa Allah ingin merefleksikan kerajaan sorganya di dalam kehidupan kita di dunia ini. Makanya dikatakan Tuhan sama orang kaya, hai orang kaya, susah sekali kau masuk ke dalam kerajaan sorga. Susah sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kehendak Allah, untuk masuk ke dalam rencana Allah. Susah sekali. Engkau punya harta di sorga itu susah. Ya. Saya lanjutkan ya. Ayat 26. Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatir akan hal-hal lain? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak meminta. Ayat 27. Perhatikanlah bunga bakung yang tidak meminta dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Ini bukan orang yang percaya. Allah tahu mau pakai cara apa Tuhan mau ngajar kita. Saudara, saya mau kasih tahu, manusia masih belum bisa lepas dari dunia. Manusia selalu mengikatkan dirinya dengan dunia. Manusia menanamkan dirinya dengan segala hawa nafsu dunia. Tolong buka April 1 Yohanes 2 ayat 15 kita baca. Semua kita baca. Yang bawa Alkitab buka Alkitabnya, supaya kita juga tidak bergantung sama printer. Nanti kalau bisa juga tandai di Alkitab saudara. 1 Yohanes pasal 2, surat Yohanes pertama pasal 2. Nah ayat 15. Nah saudara, oke, 15, 16, 17. Ya kita baca ya. 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Terus 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa. Nah, jadi kalau kau punya kekhawatiran, itu karena bukan dari Tuhan. Segitulah tipisnya kerajaan surga itu bisa memisahkan. Oh, kita agak manusiawi. Ya, tapi itu manusia duniawimu. Ayat 17. Ayat 17, 2, 3. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Amin. Sebab semua yang ada di dalam dunia, kau punya keinginan. Engkau punya keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu tidak satu pun datangnya dari Allah. Ini kita bicara tentang kerajaan surga harus jelas. Amin. Seberapa banyak orang kita yang sudah mengerti kerajaan surga? Engkau hanya mengerti dunia ini. Ya, kita hanya pintar di dunia ini. Sudah semua kepintaran kita, semua sumber daya manusia kita itu kan muaranya semua keinginan. Tapi kalau saudara mengerti kerajaan sorga, semua kepintaranmu,
semua kepangkatanmu, semua kekayaanmu harus bermuara pada dua hal saja. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwa. Itu prinsip kerajaan surga. Amin. Kemana semua potensimu, kemana semua kekayaanmu, kemana semua kebanggaanmu ini kau bawa, kemana semua kesuksesanmu ini kau persembahkan, kasihilah kepada Tuhan Allahmu. Setelah itu yang kedua baru apa? Baru engkau kasih samamu. Ingat ujian akhir orang percaya. Pada akhir zaman Tuhan akan memisahkan kambing dan domba. Penghakiman terakhir, domba ditaruh di sebelah kanan dan Tuhan akan bilang, hei domba-domba, berbahagialah engkau karena engkau menerima kerajaan yang kusediakan bagimu. Dan apa itu? Waktu aku tidak punya baju, kau kasih baju. Waktu aku telanjang, kau kasih baju. Waktu aku lapar, kau kasih aku makan. Waktu aku sakit, kau datang membesuk aku. Jangan ada orang sakit, pura-pura saudara lupa, sibuk, akhirnya udah sembuh dia baru kita, aduh syukur udah sembuh. Oh ya, tidak sempat aku datang ke rumah sakit, Mbak, karena pengeluaran. Untung dia sembuh. Kalau dia mati, nangis lagi. Kau tak kau tunggu aku. Tak kau tunggu aku. Kejam kau sama aku. Kau yang kejam. Orang sakit dada, udah mati baru datang. Habis itu pura-pura nangis di bed. Cepat kali tak kau tunggu aku. Padahal kemarin kau datang tak jadi-jadi. Maka baik. Nggak kau tunggu aku. Nggak ada lagi kawan aku mengopi. Nggak ada lagi kawan aku mencatur. Nggak ada lagi kawan aku berantem. Oke, baik kali lah kau. Iya. Bilang aja lah, nggak ada lagi kawan aku tempat berutang. Ya. Nah saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, ingat itu. Apakah saudara nanti akan ingat? Ini ajaran Tuhan. Kalau saya baca, kita lihat aja ayatnya. Buka Matius pasal 25. Matius pasal 25, penghakiman terakhir. Mulai ayat 31 saya baca ya, saudara perhatikan slide apa monitor kita. Nah, saudara perhatikan di sini apa yang dikatakan Tuhan sama nggak nanti yang akan saya sampaikan di Matius, ya. Tuhan nggak pernah lain A, lain di akhir nggak. Perhatikan ayat 31. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia. Kalau ada orang ujian skripsi, nggak semua dosen kan yang pernah ujian. Ada beberapa dosen yang guru besar atau apalah, paling 5 aja yang menyeleksi saudara. Nah nanti mau masuk surga semua malaikat itu berbaris diri, banyak itu saudara. Ya, dan semua malaikat di sana. Ya, dia tahu lah ini minum tua ini selalu tidak bayar ini Tuhan. Oh ya udah dicatat. Ya, apa kerjamu selama di dunia? Mengganggu suami orang, dicatat juga. Nah, semua malaikat kumpulin catatannya. Ya. Maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu, ayo ayat 34, sama-sama kita baca 2, 3. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya,
Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Apa yang diterima? 2, 3. Nah, apa yang dikasih Tuhan coba? Tuhan Yesus datang ke dunia bawa apa? Ya, tidak keras jawabannya. Dulu Tuhan Yesus datang ke dunia membawa apa? Kerajaan. Terus kenapa kita mau mengejar dunia ini? Saya dulu waktu jemaat kita masih banyak di Getah Selatan, Pak Pendeta, kalau kami terang bulan, kalau malam terang, jam 2 pun kami bangun motong karet. Iya. Gak pernah terpikir sama saudara bangun jam 2 untuk baca Alkitab kan? Begitu dia terbangun, digigit nyamuk, pergi dia pipis keluar. Dia terang bulan. Gigi dia ke dalam, ambil air, mantap terang bulan, jarang-jarang. Iya, sampai setan pun terbangun sama dia. Kalau orang tidur kau pun kerja. Ya, dulu waktu awal-awal tahun 2000 waktu saya mulai melayani di rantau, ibu tuh udah meninggal. Iya Pak, kami sini jam 3 udah motong Pak. Karena ular jatuh di kepala aku pusaka ranting. Ular jatuh di sakaran ranting. Nah, ular pun keenakan dari situ. Udah sadar begini kan, ular apa ya? Saudara, saking enaknya itu motong karet dari ular, hehe. Terus apakah pernah tak sadar? Ini malam sama jemaat orang DKP kemarin yang meninggal terakhir di bawah jembatan ini, gara-gara ngambil pasir. Waktu saya ketemu ibu ini, dia bilang apa? Jam 2 pagi setiap hari berangkat dari rumah turun ke sungai jam 2 pagi hanya gara-gara mau mencari dunia. Tiba-tiba PLTA buka pintu air mendadak besar. Dia pun hanya tidak mati lagi. Tapi kenapa orang jam 2 itu tak pernah terpikir duduk di kaki Tuhan? Dan dia mengangkat tangannya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu sebagai ibadah yang sejati. Pada akhir zaman, Allah akan mengumpulkan dan Allah akan bilang kepada domba-dombanya, terimalah kerajaan. Karena itu yang Tuhan sediakan. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Amin. Makanya orang-orang yang menerima kerajaan, ya makanan itu porsinya sedikit. Berilah kami makanan yang secukupnya, bukan sebanyaknya. Karena apa? Kerajaan Allah sudah ada. Nah, kalau saudara terlebih banyak makanannya, banyak keinginannya, banyak nafsunya, banyak maunya, saya ragu kerajaan surga benar. Kalau kerajaan surga datang dalam hidupmu, kasihlah aku makanan secukupnya. Amin. Kadang-kadang kurang pun tidak apa-apa. Halo, siapa yang masih punya masalah gara-gara makan?
sampai di penghakiman terakhir. Kalau orang tamat sekolah dikasih ijazah, engkau tamat kuliah dikasih ijazah, iya kan? Dikasih uang? Enggak. Dikasih piagam, dikasih sertifikat, dikasih ijazah. Ketika engkau lulus, itu bicara power, itu bicara otoritas. Itu bicara tentang perjuangan. Makanya ketika akhir zaman Tuhan datang, terimalah kerajaan surga. Nah, kembali lagi ke Lukas tadi, saudara, ya. Lukas pasal 12 tadi sampai 26, ayat 28, ayat 29. Ayo, jangan kita bersoal lagi di sini. Bagi orang-orang yang memiliki kerajaan Allah. Ayat 29, 1, 2, 3. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemaskan hatimu. Berapa kali kata jangan? Berapa kali Tuhan memberikan kata jangan dengan tegas? Jangan engkau mempersoalkan. Tetapi ini selalu jadi persoalan terbesar. Kita sudah, ketika itu jadi persoalan dalam hidup kita, rumah tangga kita. Prinsip saya tidak mau bersoal soal makan. Mau istri saya masakin, mau istri saya tidak masakin. Mau istri saya siapin, mau istri saya tidak siapin. Saya tidak mau ribut soal itu. Gara-gara makan. Kalau anak saya makan, saya marah. Kalau jangan bertengkar gara-gara makan, kayak anjing aja. Anjing ditanggung makanannya. Saya kasih makan bareng itu, coba lewat Rio sini. Misalkannya mau ngambil makanan, padahal amit-amit mau makanan anjing kan. Tapi cobalah kalau anjing makan orang lihat. Yang memang udah gitu-gitu dia sambil makan. Siapa yang pernah makan kayak gitu? Sambil marah, makan gitu. Gak ada sih kan. Iya. Tengoklah ayam itu, kasih telur beras. Yang jantan itu muter mana? Mereka apalagi ada betina. Sopinya itu yang betina. Dia nggak makan. Coba datang jantan lain. Mau? Langsung marah deh. Ya. Jangan kita bersoal-soal makan. Amin. Enggak ada nilai kerjaan surga. Nah, ayat 30, saudara. Apa yang membuat kita berbeda dengan seluruh bangsa? Ayat 30, 1, 2, 3. Semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Ini rahasianya. Semua itu dicari semua bangsa. Prioritaskan cari makan, cari uang. Kemana Bapak kerja supaya ada beli cucu? Pak, udah kerjanya kau udah dapat beli susu? Iya, supaya ada mama baru. Di sini nggak ada. Amin. Hanya mama lama semua. Nggak ada mama muda, mama tua. Iya. Nah, kan mindset kita kan begitu. Saudara, tanggung jawab kalau kita sekolahkan anak supaya pintar terus ngapain, Pak? Apa, Pak? Ya biar banyak gajimu. Kalau banyak gajimu, punya mobil kau,
terus punya uang, family pun segan nanti dia pergi kita berpestakan. Dilihat orang lah kamu, ditanya di mana kerjanya? GM. GM udah punya menantu, ya belum. Baru pulang. Ya. Terus kalau penasaran ditanya, di mana kerjanya? Aku pelihara kucing. Saya suka lihat itu gajah itu. Di mana kerjamu? Buka kafe kan? Apa nama kafenya? Ini. Kafe kecil ya? Tidak terkenal. Orang Batak kan gengsi. Apa kerjamu? Buka dapur kecil ya? Yang ada di kusur-kusur satu itu ya? Malu kita kan? Itulah kalau mama bilang, jangan buka dapur, buka kafe. Dan hebat sedikit. Kalau Batak ini gengsinya boleh lah. Saudara, ada saya ditelepon sama seorang cewek, temannya yang bilang sama saya, bang, apa? Ada teman aku cantik lah, orang Batak. Yang ngasih tahu sama saya ini bukan orang Kristen, Muslim, bekas kerja di Sunan Giri, baik orangnya. Jadi kalau baik kenapa? Abang kan punya jemaah, terus cari jodohnya. Aku udah kawin. Itu mana abang lah? Cantik. Udah umur berapa? Udah hampir 40 dong lah. Ada yang mau? Berserahkan nyawanya sama aku. Ya. Ada yang mau? Malu ya. Nanti aja lah pribadi kita bisa.